Assalamualaikum, jumpa lagi sama Vicol. Kali ini Mimin akan bahas alur cerita film Mimi. Kisah seorang gadis yang menyewakan rahimnya untuk mengejar cita-citanya. Tapi semua itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Penasaran? Sebelum ke filmnya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Mimin ya. Yuk langsung ke filmnya. Di awal film, terlihat seorang pasangan Amerika yang sedang mencari seorang gadis untuk dijadikan ibu pengganti karena mereka tidak bisa memiliki seorang anak. Jadi ingin cari gadis untuk menyewa rahimnya. Mereka adalah John dan Summer. Di India, mereka memiliki gayet bernama Banu. Dan Banu bersedia membantu mencari gadis sebagai ibu pengganti dengan imbalan 5 lakh. Ya 5 juta apa ya? 500 juta mungkin. Banu membawa mereka ke restoran dan menemukan penari cantik dan energik bernama Mimi. Wah, namanya kok Mimi ya? Nggak apa-apa lah ya. Mereka yakin Mimi adalah gadis yang sehat, kuat, dan tahan lama. Oh, bukan yang itu ya, maksudnya yang mampu melahirkan anak. Untuk mereka berdua, Mimi memiliki seorang teman bernama Shama. Mimi memiliki cita-cita yang tinggi. Dia ingin jadi artis Bollywood. Tapi ya gitulah, modal itu loh, dia nggak punya duit cuan-cuan. Singkat cerita, Banu diutus untuk membujuk Mimi. Banu pun memulai aksinya dengan mengantar Mimi dan Shama pulang ke rumah malam itu juga. Di sini Banu meminta Mimi untuk mengandung anak dari John dan Summer. Tapi Mimi menolak dan menampar Banu. Ya iyalah, orang langsung diomongin kayak gitu. Mimi memiliki seorang ayah, ibu, dan keponakan laki-laki. Setiap hari Mimi berdoa ke kuil untuk mendapatkan cita-citanya menjadi seorang artis. Dan di kuil dia bertemu lagi nih dengan si Banu. Kali ini Banu menjelaskan lagi maksud dari tujuan John dan Summer. Jadi Mimi bisa hamil tanpa harus berhubungan badan dengan John. Mereka hanya meminjam rahim dan benih ditanam dari mereka. Mimi hanya perlu melahirkan gitu aja, ibaratkan pertanian nih. Mimi punya ladang, mereka yang nanam bibit gitu loh. Dan Mimi akan mendapatkan uang sebesar 20 lakh. Akhirnya Mimi menceritakan tuh pada Shama. Mereka sepakat untuk menemui John terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka bertemu John dan Summer. Jadi mereka membicarakan upah yang akan diterima dan alasan kenapa memilih Mimi, yaitu karena sehat, kuat, dan tahan lama. Baterai ABC kali tahan lama. Soalnya mereka pernah mencoba ke gadis lain tapi gagal karena gadisnya lemah. Manusia lemah katanya. Jadi upahnya itu 50 juta di awal, sisanya kalau udah 9 bulan di awal dan setelah melahirkan. Mimi pun setuju. Setelah itu mereka mencari solusi untuk kehamilannya agar orang tua Mimi tidak tahu. Dan akhirnya Shama menawarkan tempat tinggalnya karena ayahnya takmir masjid, jadi jarang pulang gitu. Bukan Bang Toyib ya, takmir masjid. Pertama yang mereka lakuin adalah check up ke dokter kandungan. Saat cek kesehatan, yang Mimi tanyakan adalah bekas perut ketika melahirkan. Bekas nggak dok gitu loh. Soalnya kan dia mau jadi artis. Ya bekas lah, yang gak bekas mah yang banyak modal Mimi. Tapi dokter waktu itu bilangnya gak bekas kok. Tanda tangan kontrak pun dilaksanakan. Begitu juga dengan proses penanaman benih. Asik. Setelah beberapa waktu Mimi dinyatakan positif. Semuanya senang tuh, terutama John dan Summer. Kan lama pengen anak mereka. Tapi sayang, John dan Summer harus ke Amerika lagi. Dan Banu harus bertanggung jawab menjaga Mimi. Sandiwara pun dimulai. Mimi menjelaskan ke orang tuanya kalau dia akan syuting selama 9 bulan di kapal pesiar dan akan dapat uang yang banyak. Akhirnya orang tuanya pun menyetujuinya. Singkat cerita, Mimin dan Banu tinggal di rumah Shama sebagai suami istri. Ceritanya aja, kan Banu harus jaga Mimi dan Mimi kan hamil. Semuanya berjalan dengan lancar. Setiap hari Mimi mengabarkan Summer tentang perkembangan kehamilannya.
Sampai di usia kehamilan masuk 9 bulan, John dan Summer kembali ke India. Mereka USG bareng tuh, pengen tahu anak mereka. Dan sekalian memberi Mimi uang 50 juta lagi. Lalu mereka melakukan check up. Tapi dokter memberitahu pada John dan Summer, cuma mereka berdua nih, bahwa di pemeriksaan terakhir Mimi lakukan kemarin dan ada masalah pada anak mereka. Dia mengidap Down syndrome, gangguan mental gitu. Jadinya autis gak sih? Pasangan ini gak bisa terima nih. Tentunya sangat terpukul sih. Cuman Summer mengajak pulang ke Amerika dan meminta Banu bilang pada Mimi untuk menggugurkan bayinya. Gak berani dia bilang sendiri. Banu sudah menjelaskan bagaimana hidup Mimi setelah ini jika harus bayinya digugurkan, gimana dengan cita-citanya, dan banyak lagi yang diomongin. Itu anak kalian, kenapa tidak tetap dilahirkan dan dirawat? Kesannya mereka gak terima gitu loh. Tapi Summer tetap tidak sanggup menerima anak disabilitas. Kok kesel ya mainnya orang, mintanya yang perfect. Banu langsung menghampiri Mimi yang menelpon ayahnya yang sedang mengatakan mereka akan pindah rumah karena uang yang akan didapatkan Mimi. Tapi mimpi itu hancur seketika saat Banu mengatakan Summer tidak menginginkan anak itu. Tentu Mimi dan Sama marah-marah dan mereka pergi menemui Summer dan John di hotel. Ya Mimi lari-lari gitu sampai mau jatuh si Mimi. Aduh kasihan. Sampai di hotel mereka tidak menemukan Summer dan John. Udah keburu kabur tuh mereka. Aduh. Di sana udah banyak orang yang melihat Mimi. Aduh nggak bisa ngebayangin kalau jadi Mimi. Akhirnya atas kejadian itu mau nggak mau Mimi harus pulang. Tentu keluarganya itu kecewa pada Mimi. Ayah dan ibunya meluapkan kekecewaannya karena Mimi sudah menyalahgunakan kepercayaan mereka. Karena takut bapak ibunya makin murka, Mimi menunjuk Banu saat ditanya siapa ayah bayinya. Lalu neneknya menenangkan situasi. Saat malam hari Banu bertanya pada Mimi kenapa melibatkan Banu, dia sudah punya istri. Mendengar itu Mimi langsung emosi, naik darah dan demam sampai 40 derajat Celcius. Dia marah-marah tuh karena Banu yang dulu membujuknya dan mengatakan kalau John dan Summer adalah orang baik. Tapi nyatanya suatu ketika Mimi merasa kesakitan dan dibawa menemui dokter yang biasa memeriksanya. Dokter menanyakan kemana Summer dan Mimi menjawab mereka pergi setelah tahu kondisi bayi ini. Dokter kaget dan mengatakan hal itu terjadi lagi. Banyak sekali pasangan yang menggugurkan dan meninggalkan ibu pengganti saat tahu kondisi bayinya. Tapi Mimi sabar akan hal itu. Dia woles gitu loh, ya udahlah menerima gitu. Sampai pada saat Mimi melahirkan bayinya laki-laki, ibu dan ayahnya sangat senang kan dia cuma punya anak satu cewek tuh. Sama mengejar dokter dan menanyakan apa bayinya normal. Ternyata bayinya normal, tidak terlihat cacat sedikit pun karena bisa saja tes sebelumnya itu salah. Saat Mimi melihat anaknya dia kaget. Anaknya kayak bule gitu. Ya iyalah, kan gennya si John sama Summer kan. Tapi di sini merubah segalanya. Tiba-tiba Mimi ingin menjadi seorang ibu. Tidak hanya Mimi tuh yang kaget, semua keluarganya kaget melihat anak itu. Taunya kan si Banu ayahnya, bukan si John. Mana mirip, ya jauh lah gantengnya. Istri Banu menelpon Banu dan menyuruhnya pulang karena sudah berbulan-bulan tidak pulang kan semenjak awal Mimi hamil tuh nggak pulang. Dan istrinya sadar nih ada yang nggak beres nih. Lalu istrinya mencari Banu berdasarkan info dari agensi Banu dan mengetahui dari tetangganya Mimi kalau dia adalah suami Mimi. Dan istrinya datang nih ke rumah Mimi. Terjadilah pertengkaran di sana, ya biasalah ya. Mengetahui suaminya nikah lagi, terus ada pelakornya lebih cantik ya gitu-gitulah. Orang tua Mimi shock mendengar Banu sudah menikah sampai pada saatnya Mimi terpojok dan menceritakan semuanya. Setelah Mimi menceritakan semuanya, orang tuanya kembali shock mendengar hal itu. Kejutan baru itu. Tapi ibunya Mimi itu lebih tabah dan menenangkan Mimi. Mereka menamai bayi itu dengan Raj. Hari-hari mereka terlewati dengan bahagia. Banu juga menganggap Raj sebagai anaknya juga. Dan saat ini Raj sudah berusia 4 tahun.
Sampai suatu ketika Mimi dan Raj baru pulang dari sekolah. Raj lebih dulu sampai di rumah karena dia lari-larian gitu. Dia melihat John dan Summer. Mereka juga kaget karena Raj tumbuh dengan baik. Seketika Mimi sampai dan langsung menarik tangan Raj. Summer meminta maaf dan mengatakan, "Terima kasih selama ini sudah menjaga anakku." What? Kaget saya. Sekate-kate aja nih bule. Selama ini kemana aja? Bertapa lu? Maaf Pak, ya emosi. Tapi Mimi menyangkal karena Raj itu adalah anaknya. Di sini terjadi perdebatan. Katanya Summer selama ini gelisah dan mencoba bahagia, tapi tidak bisa. Suatu hari dia lihat video di Facebook, anak kulit putih menari dengan ibunya di hotel. "Kami menyadari itu kamu," katanya. Mimi menanyakan, "Apa maumu? Kemana kalian selama ini? Aku yang melahirkan, aku yang merawat. Sekarang setelah 4 tahun kalian mengakuinya sebagai anak? Get out." Get out. Keesokan harinya, Banu dan Sama berada di rumah Mimi dan John kembali datang membawa mainan untuk Raj. Di sini Summer menjelaskan bahwa mereka orang tua biologis Raj. Raj adalah harapan terakhir mereka. Mimi menjadi ibu pengganti untuk masa depannya. Bagaimana dia bisa menjamin masa depan Raj? Dan kami akan menjamin hidup Raj di AS, di Amerika Serikat ya. Dan Raj tiba-tiba keluar. Summer memberikan mainan pada Raj. Tiba-tiba Raj nanya, "Apa kamu malaikat putih yang menitipkan aku pada Mimi?" Lalu Mimi mengajak Raj masuk, tapi Raj tidak mau. Dia lebih memilih bermain bersama Summer. John meminta Raj diberikan baik-baik atau dia akan menempuh jalur hukum karena sebelumnya Summer mencoba bunuh diri dan dia tidak mau itu terjadi lagi. Saat mau pulang, Banu mengejar John. Dia mengatakan turut prihatin dengan yang kalian alami, tapi kadang lebih baik mati daripada melawan dan tetap hidup. Kalian meninggalkan Mimi, tapi Mimi memilih untuk bertahan, berjuang sendiri, dan itu sangat berat. Dia harus mengorbankan semuanya, belum lagi omongan masyarakat yang kayak bon cabe itu pedesnya. Dan meski kalian tempuh jalur hukum, kita akan melawan. John menuntut Mimi lewat jalur hukum. Semua keluarga sepakat untuk melawan, tapi Mimi berubah pikiran karena menurutnya Raj harus pergi bersama mereka demi masa depan Raj. Karena pada awalnya mereka yang ingin punya anak. Tapi keluarganya menentang, jika harus melawan lewat hukum, ini akan berpengaruh pada mental Raj. Dengan berat hati, mereka sepakat Raj diberikan pada Summer dan John. Saat perjalanan ke hotel John, semua keluarga ikut untuk mengantar Raj pada John dan Summer. Summer mengatakan mereka akan kembali hari itu. "Raj anakmu dan anakku di sana." Terlihat John menggendong seorang anak India. Mereka mengadopsinya saat mereka lewat depan panti asuhan. Dia melihat seorang anak nangis seolah-olah dia menunggu kedatangan John dan Summer untuk mengadopsi. Summer juga mengatakan, "Kamu ibu yang baik. Raj tidak akan bisa hidup tanpamu. Melihatmu kami tahu bahwa tidak perlu memiliki anak kandung untuk menjadi seorang ibu." Oke teman-teman, sampai di sini cerita Vicol kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.